Selamat malam kakak, selamat datang di Somdana in the Podcast. Selamat malam, selamat menikmati malam yang indah. Terima kasih kak sudah meluangkan waktu bersama kami. Boleh perkenalkan diri dulu? Baik, terima kasih sebelumnya loh, saya udah diundang di sini. Merupakan satu kebanggaan bisa hadir berbagi di sini tentunya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ani Hanifa. Kebetulan saat ini saya berada di Yayasan Tanah Air Semesta yang memang bergerak di kegiatan reforestasi dan edukasi. Dan kebetulan sudah beberapa tahun terakhir ini saya sebagai leader juga. Pemimpin perempuan ya Bu? Begitulah. Okay. Kira-kira selama ini kegiatan yang dilakukan itu apa saja? Mungkin bisa diperjelas sedikit begitu. Oke, kegiatan reforestasi di mana kita berupaya untuk mengembalikan fungsi hutan yang ada beberapa di klasifikasinya, ada hutan kritis, hutan sedang, hutan yang memang sangat kritis gitu kan. Terus kita selama ini melakukan kegiatan penghijauan atau penanaman dengan pohon-pohon endemik yang khususnya yang berada di Jawa Barat. Dan 2 tahun terakhir ini penanaman dilakukan memang selalu bersama dengan petani. Kebetulan saya sendiri juga mendampingi petani kopi di wilayah Garut dan Bandung. Wah, luar biasa sekali. Kira-kira selama menjalankan kegiatan, adakah tantangan yang dihadapi? Apalagi ini perempuan loh. Oke. Tantangan tentu saja. Hal yang memang yang biasa ya, yang sudah lumrah, yang sudah biasa. Di setiap sebuah proses perjalanan pasti tantangan ada. Begitupun saya sebagai leader di reforestasi, tantangannya itu pertama memang secara individu, bagaimana masyarakat, petani juga yang memanfaatkan lahan-lahan hutan, mereka taunya bagaimana sebuah proses secara ekonomi mereka dapatkan, tapi mereka tidak peduli dengan lingkungannya atau dengan kawasannya gitu kan. Bagaimana sekarang di Jawa Barat, terutama di titik fokus di Garut aja gitu ya, pembukaan lahan yang semakin masif di beberapa wilayah. Bagaimana kita mengajak para petani untuk mau menanam, itu memang sangat sulit gitu ya, sangat sulit. Tapi saya tidak pernah menyerah. Bagaimana suatu upaya, yaitu saya selalu pendekatan dengan KTH. Kalau di sana ada KTH, ke kelompok tani hutan. Terus saya sendiri juga selalu bekerja sama dengan perhutani. Jadi meminta izin, terus saya datang mengajak bapak-bapak itu untuk turun ke lapangan gitu kan, untuk sosialisasi. Tantangan yang memang diterima tuh kadang ketika saya datang ke lokasi bersama petugas dari perhutani, itu pasti ada berbeda penerimaan dari para petani gitu. Itu kendala itu solusinya adalah ya salah satunya ya saya harus bekerja sama dengan pihak perhutani tentunya gitu. Yang kedua, bagaimana menyadarkan atau memberikan, bukan terlalu ekstrim ya, menyadarkan bagaimana menyentuh nurani yang berdampak kepada bagaimana pola pikir mereka untuk bisa menerima, oh iya, oke, saya bertani, saya menggunakan hutannya, tapi saya juga harus memelihara karena memang untuk kepanjangan usia atau keberlanjutan mereka bertani, ketika mereka tidak memelihara gunungnya kan mungkin akan sebentar.
karena dengan longsor, dengan banjir atau dengan apalah gitu kan, dampak-dampak dari yang memang pola pertanian mereka yang memang sekarang sangat jauh dari kearifan lokal. Gitu. Wah, perempuan penjaga bumi, melestarikan ibu bumi untuk umur bumi yang lebih panjang. Yang lebih panjang. Nah, kira-kira sejauh ini kakak merasa bahwa pencapaian apa saja yang sudah dicapai begitu? Kalau saya terlalu sepertinya terlalu jumawa kalau saya mencapai bahwa itu adalah pencapaian gitu loh. Tapi bagaimana saya tetap berkelanjutan sebagai bentuk tanggung jawab saya gitu kan, tetap bahwa kegiatan ini tetap dilanjut. Kegiatan ini bahwa saya tetap konsisten untuk terus melakukan ini gitu kan, karena memang tidak ada hal yang memang sangat ekstrim di satu wilayah ketika saya datang ke sana ngomongin tentang reforestasi. Dan tahukah bahwa saya dihadapkan dengan preman-preman, saya dihadapkan dengan orang-orang yang mungkin ya mereka illegal logging atau apa gitu, sampai dia ngomong kayak gini, ini ya mah awewe ku aing mah gampang awewe mah gitulah, seperti ancaman-ancaman intimidasi saya juga itu menerima gitu loh. Tapi waktu itu kebetulan ada hal-hal yang memang di setiap daerah seperti halnya pemangku atau tokoh dari kampung tersebut juga kan banyak yang memang berpengaruh. Jadi saya memang merapat ke salah satu tokoh, saya ngomongin, saya minta untuk diadakan pertemuan, diadakan rapat dengan masyarakat gitu loh, bahwa memang saya di sini mau mengadakan kegiatan reforestasi karena di sini illegal logging sudah sangat parah. Gitu. Jadi ketika datang saya ke sana, itu saya mendengar sendiri bagaimana mereka menggergaji pohon, bagaimana mereka menurunkan pohon-pohon itu, pohon-pohon endemik semua gitu loh. Bagaimana mereka sinis dengan saya, bagaimana mereka merasa bahwa saya datang ke sana memata-matai atau apalah gitu. Terus lantas saya hanya ngomong gitu, mohon bapak-bapak, ibu-ibu gitu, bahwa kehadiran saya ke sini bukan untuk ini gitu. Saya tidak akan melarang Bapak menebang. Saya tidak akan pernah melarang Bapak menjual pohon gitu kan. Itu urusan Bapak, urusan perut Bapak gitu. Saya tidak punya kepentingan dengan itu. Tapi yang akan saya lakukan, Bapak yang menebang, saya yang menanam. Jadi saya di sini fokus mau menanam. Saya tidak akan melarang-larang Bapak untuk Bapak nggak boleh nebang pohon gitu kan. Karena memang saya pikir bahwa itu adalah salah satu strategi yang memang harus diterapkan gitu. Pada akhirnya ada kesepakatan, oh ya sudah, ya sok aja Bapak di depan saya mau nebang kayu, mau apa, itu urusan Bapak gitu loh. Tapi izinkan saya untuk menanam di wilayah Bapak gitu kan, seperti itu pada waktu itu gitu ya. Dan yang luar biasa mereka menerima, dan yang lebih luar biasanya lagi itu di sana pergerakan perempuan loh. Sampai saya kaget gitu melihat ibu-ibu itu semua perempuan yang membuat jalan gitu loh. Jadi kegiatan kami itu disupport, diterima, sampai saya membuat pembibitan itu di wilayah itu, melibatkan ibu-ibu yang memang banyak sekali, ibu-ibu satu RT itu turun semua gitu kan. Itu di luar prediksi saya kan gitu kan, yang saya awalnya merasa terancam akhirnya bisa sama-sama gitu. Itu mungkin kepuasannya yang tadi dibilang mungkin itu pencapaian gitu. Oke, jadi tapi untuk mencapai kepuasan itu akhirnya menurut kakak sendiri kira-kira cara mengorganisir perempuan itu dibuat dalam strategi ataukah memang natural kayak tadi dibilang, lalu terus yang kita langsung saja tuh dampaknya itu loh, dampaknya bagi masyarakat itu apa, dan sebenarnya dampak dari untuk yang kakak sendiri rasakan atau organisasi juga merasa, kan tadi bilang kepuasan kan, dampak secara umum dan untuk masing-masing itu apa sih? Dampak itu ada beberapa hal, secara individu,
bahwa saya menambah saudara. Ada banyak ketika jadi saya dari gunung ini ke gunung ini ke gunung ini, saya tuh sudah tidak usah bawa tenda. Tapi sekarang ada, ibu udah di sini aja, teteh udah di sini aja gitu, sekalipun itu di saung gitu kan ya. Tapi kalau untuk masyarakat, untuk petani ya lebih kepada berdampaknya bahwa nilai ekonomi mereka bertambah, karena memang reforestasi sendiri juga kita tidak hanya menanam pohon endemik sebagai naungan, tapi kita juga memberikan kopi, memberikan pohon alpukat, pohon duren gitu kan, pohon nangka, itu jenis-jenis buah-buahan yang memang kita support untuk petani gitu loh. Jadi kita menitipkan pohon endemik untuk lindungan hutannya atau untuk naungan, untuk buffer zone juga gitu kan, dan petani mereka mendapatkan nilai ekonomi sambil saya menitipkan itu pohon yang kita tanam yang endemiknya itu gitu loh. Itu barter yang luar biasa saya pikir ya gitu kan. Dan memang ketika di kebun gitu kan, karena memang saya bergelutnya dengan ibu-ibu gitu kan, dengan petani, walaupun memang tidak begitu banyak perempuan, memang masih banyak laki-laki yang memang berperan gitu di situ. Tapi dari tahun ke tahun memang ada perkembangan bahwa keterlibatan perempuan di sana sudah meningkat gitu. Walaupun memang ada di beberapa tempat yang memang perempuan tidak dilibatkan dalam pengelolaan kebun mereka gitu. Oke. Praktik-praktik baik ini kan sudah luar biasa ditularkan kepada banyak perempuan kan. Semoga. Ya, tepuk tangan begitu. Kira-kira harapan Ibu apa untuk terus melanjutkan semangat ini? Iya, harapannya secara pribadi saya tetap konsisten. Ya. Yang kedua bahwa memang ibu-ibu sendiri atau terutama keterlibatan perempuan bahwa dia merasa di dalam diri, di dalam pikirnya gitu loh, bahwa memang hutan atau bumi yang mereka diami, bumi atau hutan yang mereka fungsikan sebagai mata pencaharian mereka, harapannya sih saya bahwa memang mereka tuh berkesadaran untuk sama-sama memelihara gitu. Dia memelihara kebunnya, memelihara hutannya juga gitu kan. Harapan saya itu seperti itu, dan pikiran-pikiran terbuka tentang wawasan lingkungan gitu kan. Saya berharap bahwa memang perempuan-perempuan terutama gitu kan, ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di gunung-gunung dimanapun Anda berada gitu kan, bahwa penting sekali menjaga bumi ini. Tidak harus seberapa banyak Anda menanam, tidak harus sebanyak apa jenis pohon yang Anda tanam, tapi seberapa besar kemauan Anda untuk menjaga lingkungan Anda sendiri. Itu sih paling yang saya harapannya. Kayak tadi sudah harapannya untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu. Sekarang pesan untuk generasi apa? Oke. Anak muda dan adik-adik. Saya bisa sampai di titik ini adalah sebuah anugerah. Saya bisa sampai di titik ini adalah mau belajar. Saya bisa menikmati seperti ini. Saya meyakini bahwa memang ini adalah perjalanan, ini adalah proses panjang dengan segala tantangan dan rintangan sama leluhur kita, sama orang tua kita. Dan hari ini, apa yang saya lakukan, apa yang kami lakukan, apa yang perempuan-perempuan lakukan dimanapun, bahwa kalian generasi penerus ke depan, kalian yang akan menikmati, kalian yang akan menghadapi, kalian yang akan mempertanggungjawabkan apapun yang akan terjadi. Jadi untuk perempuan-perempuan, untuk anak muda, berikan sedikit waktumu. Lihatlah bahwa gunung itu adalah bukan hanya saja harus dinikmati, karena kenikmatan itu sudah semesta berikan. Tapi melangkahlah, melihatlah seberapa besar tanggung jawab kalian terhadap bumi yang sudah kalian lakukan. Itu kalau untuk generasi. Wah, pesan yang mendalam, anak-anak muda dengar tuh. Terima kasih Ibu sudah
bercerita banyak, sudah menginspirasi perempuan, sudah menginspirasi generasi. Tetap Sama-sama. menjadi perempuan hebat yang luar biasa. Terima kasih juga segala support yang udah diberikan tentunya sama Samdana selama ini kepada Yayasan Tanah Air Semesta yang dari kemarin edukasi sudah dibantu banyak banget. Terima kasih. Terima Semoga kita tetap berkelanjutan ya, bermitra. Terima kasih.